Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Miswan, tentunya di info seputar Gojek. Jadi video kali ini kita mau ngebahas soal rating ya. Rating yang dimaksud adalah rating yang diberikan oleh konsumen kepada kita gitu. Nah, jadi seperti apa pembahasannya? Simak video ini sampai selesai. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan teman-teman bisa subscribe dulu ya, supaya teman-teman nggak ketinggalan info-info penting dan menarik lainnya seputar Gojek. Oke, terima kasih ya bagi teman-teman yang udah subscribe channel ini, karena dengan teman-teman subscribe itu artinya teman-teman juga mendukung channel ini supaya lebih berkembang lagi gitu ya, supaya channel ini lebih baik lagi untuk menyampaikan informasi-informasi yang ter-up to date gitu. Oke. Nah, jadi beberapa menit yang lalu atau mungkin sekitar sejaman lah ya, itu saya dapat notifikasi. Ini sebenarnya hampir seluruh driver kemungkinan ya di daerah Bandung itu dapat notifikasi soal rating. Maksudnya adalah ini sobat, saya tampilkan dulu ya notifikasinya seperti apa. Itu bisa teman-teman lihat di sebelah saya gitu ya. Jadi intinya kalau kita bisa jelaskan gitu ya, ini soal rating yang diberikan konsumen kepada kita. Kalau misalkan konsumen ngasih bintang 1 atau bintang 2 atau bintang 3 tapi tanpa ada komentar, atau ada komentarnya tapi komentarnya itu nggak nyambung kepada kinerja kita, itu nggak bakal berpengaruh pada akun kita gitu ya. Jadi nggak berpengaruh pada akun kita menjadi anyep gitu, enggak. Terus nggak berpengaruh di rating bakal turun gitu, enggak gitu ya. Jadi intinya nggak berpengaruh ke level juga, karena sementara ini kan rating kan berpengaruh kepada rating kan, antara basic gitu, silver, gold, platinum itu kan berpengaruh sama rating juga ya, karena disitu kan penilaiannya dari penyelesaian, terus dari rating dan juga dari performa gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman untuk kedepannya kalau misalkan dapat bintang, katakanlah misalkan dapat bintang 1 tapi bintang satunya ini tanpa penjelasan, maksudnya kan bintang 1 aja tanpa ada komentar apapun gitu ya, kosong. Kalau kemarin-kemarin kan kalau kita dapat bintang jelek tapi tanpa ada komentar, itu biasanya tetap dihitung kalau kemarin ya. Tapi untuk kedepannya bintang 1 ataupun bintang 2, bintang 3 juga, kalau misalkan nggak ada komentarnya ya itu nggak dihitung gitu ya. Meskipun mungkin nanti bakal muncul ya di kolom rating, di kolom penilaian itu bakal muncul, tapi itu nggak akan berpengaruh. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Mungkin kejadian-kejadian yang terdahulu gitu ya, kayak misalkan saya pernah juga dapat, yang masih inget ya, sebenarnya kejadian-kejadian seperti ini kan banyak, cuman yang masih inget, saya ingat persis itu dapat orderan GoFood kayak semacam Thai tea boba kayak gitu lah ya. Jadi saya dapat minuman dan si bobanya ini ternyata keras, belum matang gitu ya, belum matang. Dan si konsumen ini kan nyalain saya karena kenapa bobanya belum matang, masih keras gitu kan. Nah, driver kalau misalkan dapat komplain kayak gitu kan bingung gitu ya, karena kapasitas driver itu kan nggak nyampe situ gitu ya. Driver kan cuman menerima, ngecek gitu ya, ngecek terus mengantarkan. Nah, soal rasa itu kan sebenarnya bukan tugas kita gitu ya, mau enak mau enggak ya itu tergantung dari restonya. Terus kalian juga kan sebenarnya bagi konsumen ya, sebenarnya kalau mau order juga kan bisa lihat-lihat dari rating restonya sendiri gitu ya kan. Sebelum order kan biasanya di situ ada penilaian dari resto tersendiri ya, dari bintang 5, bintang 4 itu ada penilaiannya, dan di situ sebenarnya menandakan salah satu resto yang enak atau yang profesional itu kelihatan. Misalkan kita mau order GoFood tapi restonya itu dapat bintangnya itu ratingnya jelek ya, kemungkinan udah tergambar rasanya seperti apa gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman misalkan dapat orderan, katakanlah ya kalau misalkan kayak yang saya barusan, terus dia ngasih bintang 2 lah, misalkan bintang 2 terus dengan komentar bobanya ternyata belum mateng, nah itu nggak masuk hitungan nanti. Jadi ini sebenarnya benar-benar bisa ngebantu sih, kalau menurut saya ngebantu para driver supaya lebih ringan lagi bebannya, karena sementara ini kan
ya gitu, banyak konsumen-konsumen yang tidak bertanggung jawab lah. Kadang ada yang suka buat bercandaan juga gitu, yang iseng-iseng ngasih bintang satu terus tanpa alasan gitu ya, tanpa alasan, iseng-iseng aja. Nah, jadi untuk kedepannya mungkin untuk driver ya lebih aman lagi gitu ya, nggak usah mikirin yang kayak gitu-gitu. Intinya ya kita berikan yang terbaik aja kepada konsumen. Perkara rating sebenarnya ya kembali lagi, kalau kita kerjanya secara profesional ya insya Allah baliknya juga profesional. Meskipun mungkin bakal ada salah satu yang ya yang namanya orang kayak gitu ya, kita kan nggak tahu lah. Cuman intinya ya kita berusaha semaksimal mungkin gitu ya untuk menjaga rating gitu ya. Oke. Nah, jadi mungkin itu aja video kali ini ya, sekedar informasi aja. Saya nggak tahu ya untuk masalah rating ini udah berlaku di seluruh kota atau belum, karena di notifikasi itu kan dia berlaku untuk daerah yang udah ada GoPartner Reward-nya gitu kan. Sedangkan saya sebenarnya kurang tahu juga ya daerah-daerah lain apakah ada GoPartner Reward atau enggak. Cuman setahu saya sih kebanyakan ya udah ada juga gitu ya. Mungkin kalau misalkan teman-teman ada beberapa yang bang di daerah saya nggak ada, mungkin silakan teman-teman mungkin bisa tulis di kolom komentar ya. Mungkin ada yang di daerah kalian yang belum ada GoPartner Reward-nya gitu ya. Cuman ya setahu saya hampir rata-rata udah ada sih, meskipun ya nggak terlalu berdampak juga. Kalau misalnya kayak GoPartner Reward program selisih kan ya jarang banget dapat bonus ya, kecuali bonus yang tambahan ya. Nah, ini sebagai tambahan ya, ini sebenarnya saya barusan narik dari jam 3 sampai jam 9-an ya. Ini saya dapat 11 order ini dengan pendapatan sekian ya untuk tambahan. Nah, ini ya kita semangatnya karena ngejar bonus tambahan yang sore gitu ya. Jadi bukan bonus yang selisih, karena selisih ya jarang banget kena gitu ya. Jadi kita ya paling ngambilnya yang selisih, yang bonus tambahan ya, bukan selisih maksudnya. Dan untuk di Bandung juga sekarang kalau misalkan mungkin keluar ya ngebit itu dari pagi sampai siang, itu ngeblastnya aduh parah banget lah, ampun-ampunan. Parah banget ngeblastnya, bisa 4 kilo 5 kilo. Karena rata-rata driver sekarang, driver Gojek ternyata itu ngebitnya itu kebanyakan sore hari gitu ya. Karena ya pertama kemarin kan karena ada efek bonus yang 500.000 mingguan, ditambah bonus tambahannya itu kan sore gitu ya. Untuk basic aja bonus tambahannya buat Senin sampai Jumat itu sekitar 40.000 ya, dengan target cuma 6 order gitu kan. Jadi kita ya cuman ketambahan pendapatan dari situ gitu ya. Kalau misalkan dari selisih ya kita nggak mungkin lah kalau menurut saya. Oke, jadi mungkin itu aja ya video kali ini, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum subscribe ya, silahkan teman-teman bisa subscribe dulu supaya teman-teman nggak ketinggalan info-info penting dan menarik lainnya seputar Gojek. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.